Oke, selamat pagi mahasiswa Start Poplas B. Oke, Bu. Pagi, Bu. Oke, kalian sudah selesai mengerjakan mini quiz 5 ya, dan ini hasilnya rata-ratanya 43 ya. Bentuknya agak normal ya, di sekitar ini puncaknya. Oke, kita bahas soalnya ya. Oke, ada yang mau coba jawab soal ini? Peluang Z besar dari 5 diestimasi berapa? Saya, Bu. Ya, nama? Billy, Bu. Ya, gimana Billy? Desimasi 0, Bu. Oke, benar ya, jawabannya 0 ya. Ingat tabel Z-nya tuh angka semua sampai 3,49 ya. Nah, jadi itu aja udah 0,999 berapa gitu. Itu sorry. Itu apa peluang kecilnya. Nah, berarti peluang besarnya berarti hampir 1 ya. Jadi kalau lebih dari itu ya udah diasumsikan bahwa di sini peluang besar dari 5 itu udah hampir 0 ya. Jadi ini jawabannya 0. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Terima kasih Billy. Selanjutnya soal nomor 2 ini. Ada yang mau coba jawab? Ya, Muhammad Hafiz, silakan. 6, Bu. 6. Gimana kira-kira mendapatkan 6-nya, Hafiz? Tadi itu pertama cari rata-rata per menitnya dulu. Rata-rata per menit. Ya, cari apa sih namanya? Apa sih tandanya itu? Pokoknya 10 per 60 dulu. Oke, ini dulu nih. Jadi jumlah pelanggan yang datang ke toko itu Terdistribusi kosong. Poisson. Ini Rata-rata lambdanya berapa? lambdanya 10 10 per orang per 60. jam ya. Iya. Oke. Kemudian yang interval waktu antara kedatangan pelanggan yang satu dan pelanggan selanjutnya ini distribusinya apa, Hafiz? Itu tadi lupa pula namanya. Apa Hmm. sih namanya? Eksponensial ya? Ya benar ya. Jadi yang ininya yang jumlah ini Poisson ya. Tapi kalau ini interval waktu antara kedatangan itu eksponensial ya. Jadi ini eksponensial yang ditanyakan. Nah, kemudian ditanya rata-ratanya kan yang ditanyakan itu adalah X itu adalah eksponensial gitu ya. Eksponensial dengan itu lambdanya sama dengan yang di atas ya. Iya, Bu. Yang ditanyakan Rata ratanya ekspektasi. ya. Berapa gitu. Nah, masih ingat rumus eksponensial gimana, Hafiz? 1 per lambda. Nah, jadi 1 per lambda. Ya kan? Jadi jawabannya menjadi 1 6. per 10 per 60. jadi 1 per 10 Ya, dalam itu per satuan. jam. Ya, 1/10 apa namanya 1 per 10 satuannya sekarang ini kan 1 per 10 jam gitu ya. Iya. Nah, kalau karena ini dalam menit ya tinggal kita kali aja kan ya, gitu ya, Hafiz ya. Iya, Bu. Jadi karena ini jam kita kali aja 60 agar satuannya menit. Nah, gitu ya. Sehingga jadinya 6. EX sama dengan 1 per lambda. Jadi EX sama dengan 6 gitu ya. Iya, Bu. Itu kira-kira. Terima kasih Hafiz. Jadi jawabannya adalah 6 menit ya. Ada pertanyaan dari yang lain? Oke, ini jawabannya tadi 6 menit. Jadi ini lambda 10 orang per jam. Kemudian tanyakan itu bukan, jadi untuk jumlah itu Poisson, berarti kalau interval waktu antara kedatangan itu eksponensial. Jadi yang tanya adalah rata-rata eksponensial ya. Jadi rumusnya adalah 1 per lambda. 1 per lambda itu berarti 1 per 10 jam gitu ya. Karena di dalam menit ya udah dikali 60 jadinya dapat 6 menit ya. Oke. Apakah ada pertanyaan? Ini kalau enggak lanjut lagi.
Soal nomor 3, silakan. Ya, Maulana Wildan, silakan. Ya Bu, itu jadi ya jawabannya 15 Bu. Caranya bagaimana? Caranya 5 ditambah 25 dibagi 2. Tuh. Ya benar ya, itu rumus rata-ratanya uniform distribution ya. Ya. Jadi alfanya 5, betanya 25 ditambahin bagi 2 gitu ya. Iya Bu. Ya, benar ya jawabannya Maulana. Jadi 30 bagi 2, 15 ya. Oke. Apakah ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada kita lanjut juga soal ini. Jadi kan di materi distribution of sampling statistik, saya kemarin 2 hari yang lalu ya, bahas ya kan ada 4 set distribusi ya. Nah sekarang ditanyakan untuk kasus seperti ini, kamu akan pakai distribusi yang mana? Ada yang mau coba jawab? Ya kan? Halo. Saya coba Bu. Ya, silakan nama. Amila. Mila. Itu kalau saya jawabnya central limit theorem Bu. Ya, Soalnya itu kan yang ditanya kemungkinan dari populasinya kan ya. Berarti diambilnya nggak mungkin distribution of sample mean, karena kalau sample mean kan berarti prediksinya mean, sementara distribution of proportion itu ada karakteristik uniknya kan ya. Nah ini yang ditanya peluang lebih dari 1.800 buah untuk seluruh mahasiswa Fasilkom. Nah sementara yang kita ketahui itu ada 2 kali mie instan dengan standar deviasi. Berarti kemungkinannya di central limit theorem. Oke ya, benar ya jawabannya Amilah ya. Ya. Iya. Benar ya. Jadi ini kan soalnya itu diketahui, berarti ini data yang kalimat pertama ini tentang populasi ya. Populasi bahwa diketahui satu mahasiswa Fasilkom itu rata-rata makan mie instan 2 kali seminggu gitu. Jadi ini data populasinya. Atau katakanlah di populasi itu diketahui bahwa untuk 1 orang gitu ya segini gitu. Ini kayak soal ini loh, soal klaim asuransi, masih ingat? Itu aja kalian lihat ini soal yang mana ya gitu ya. Nah sekarang dia nanyanya bukan buat 1 orang gitu, tapi buat 1.000 orang ya kan. Nah jadi ini distribusi, jadi dijumlahin kan jumlah yang mie yang dimakan satu mahasiswa, kemudian satu mahasiswa lain lagi sampai 1.000 mahasiswa gitu ya. Nah jadi karena ini distribusi sum, jadi benar ya ini jawabannya distribusi CLT. Dari pertanyaannya sudah jelas ya bahwa jumlah ya, jumlah itu ada 2 kemungkinan. Apakah jumlahnya jumlah yang baru dibahas kemarin terkait kejadian yang 1010 ini kan enggak ya? Kalau jumlah mie instan yang dimakan mahasiswa kan enggak 1010 kan? Itu bisa 2, 3, 0 gitu. Pokoknya variasinya bukan 1010, berarti ini enggak mungkin distribusi binomial ya, atau distribusi proportion udah pasti dibuang dari situ. Jadi tinggal pilihannya sampel min apa CLT. Nah dari pertanyaannya kan dia nggak bilang peluang sampel minnya sekian, udah jelas kan? Jadi udah pasti ini jawabannya distribusi CLT ya. Oke, begitu penjelasannya. Terima kasih ya buat Amila. Selanjutnya soal berikutnya, ada yang mau coba? Andreas ya, silakan. Oke Bu, aku kalau gini, yang ini aku jawabnya itu ekspektasinya itu kan 70% dikali dengan jumlah total mahasiswanya Bu. Jadi jawabannya 35, 70% dikali 50. Oke, benar ya. Ini pakai rumus yang mana, Andreas? Bentar. Ya, ingat ada rumus apa yang dibahas sebelumnya? Aku lupa Bu nama rumusnya Bu. Oke ya, jadi jawabannya benar ya. Ini yang distribusi binomial ya. Kan terakhir belajar ada tuh yang sampling from finite population ya. Jawabannya cuma yes no gitu kan. Oh iya Bu, iya Bu. Nah, itu ya, itu kan kalau kita cuma konstan dengan
jumlah yang jawab yes gitu, maka ini menggunakan sesuai proses dengan itu ya. Jadi Ya, Bu. peluang suksesnya 70%, kemudian yang respondennya 50 orang gitu. Jadi ini yang distribusi binomial. Terus rata-ratanya bagaimana? Kita tahu rata-rata binomial itu N dikali P ya. Jadi ini jawabannya 35 ya tadi Andreas ya. Ya, Bu. Ya, oke, seperti itu ya. Dikalikan aja kalau tanya rata-rata ya. Oke, jadi 70% kali 50, 35. Oke, kita lanjut ya. Iya, oke. Silakan ada yang mau coba jawab true atau false. Hati-hati membaca kalimatnya. Bagaimana? Jadi ada populasi, terus kita ambil sebuah sampel. Ukuran sampelnya 50. Kemudian kita lihat distribusi dari ke-50 nilai ini gitu ya. Nah, ini katakan distribusinya normal gitu. Benar apa salah kira-kira? Saya mau coba jawab, Bu. Ya, nama? Hafiz, Bu. Ya, gimana Hafiz? Saya jawab false, Bu. Soalnya kita nggak tahu datanya data apa, apakah distribusi gimana, terus juga nggak tahu metode samplingnya gimana. Jadi nggak pasti normal gitu. Oke, terus kalau yang akan jawabnya normal tuh kalau situasinya apa? Kalau kalimatnya diubah jadi apa sehingga jawabannya distribusi normal? Oh enggak, Hafiz? Ragu, Bu. Oh, ragu, oke ya. Jadi kan kita kemarin belajar, sebentar. Oke. Jadi kan kemarin ada teorema gitu ya, teorema untuk sampel min, kalau ukuran sampelnya minimum 30 gitu ya, maka yang akan jadi normal adalah, ada yang tahu? Distribusi sampel min ya. Jadi ini kalau di sini kalimatnya maka distribusi sampel min normal, maka jawabannya true. Tapi karena ini kan bukan distribusi sampel min. Jadi ini hanya distribusi satu sampel gitu ya. Jadi kita nggak bisa jamin apa-apa gitu. Bentuknya akan normal apa enggak, itu nggak ada teoremanya. Yang ada teoremanya itu adalah kalau kita ada populasi, kemudian kita ambil sampel berukuran minimum 30, ya. Kemudian yang diambil itu bukan cuma satu sampel, jadi semua kemungkinan sampel berukuran 50. Jadi jumlah ininya sampelnya adalah nanti N 50 gitu ya, kombinasi 50 gini. Nah, kemudian ke masing-masingnya kita hitung sampel minnya ya kan, yang kita cobain waktu itu, masih ingat ya. Jadi kita punya 50 buah sampel min. Nah, baru nilai ke 50 buah sampel min ini yang kalau kita plot gitu nanti akan bentuknya normal. Oke. Jadi bukan 50 nilai mentah dari populasi yang akan berbentuk normal. Yang akan berbentuk normal itu adalah 50 buah sampel min. Ya, oke ya. Jadi ini memang jawabannya false. Karena kalimatnya yang dia bilang normal itu bukan distribusi sampel min atau distribusi semua kemungkinan sampel min, tapi adalah distribusi semua data sampel. Itu nggak ada jaminan ya bentuknya akan seperti itu. Oke, selanjutnya ya kita bahas lagi. Kayaknya soalnya ada satu lagi. Ya, terima kasih tadi Hafiz ya. Selanjutnya. Terakhir ya, silakan. Dan coba. Ini baru kita bahas di sebelumnya nih. Gimana? Distribusi sampel min. Tadi kita bicara tentang bentuknya ya, di soal sebelumnya ya, bahwa bentuknya itu normal. Nanti sekarang ditanya di sini bukan bentuknya, tapi rata-ratanya. Ada yang mau coba jawab? Ya, Amila silakan. Saya lagi nggak apa-apa, Bu? Ya, nggak apa-apa ya. Ya, kalau
saya ngelihat dari ini kan itu eksponensial ya. Kalau untuk eksponensial itu dia kan si rumusnya itu kok eksponensial, maksudnya itu kan eksponensial. Nah, tapi dia kan ada masuk ke yang distribution of sample mean ya. Ya. Nah, jadi untuk rata-ratanya sama kayak mu-nya, jadi tetap 10 mean-nya. Ya, benar ya jawabannya Amila. Ini karena teorema yang mana, Amila? Bahwa rata-rata sampel mean adalah sama dengan mu? Ada di distribution of sample mean. Iya, betul ya. Jadi itu ada di distribution of sample mean. Jadi katanya distribution sample mean, mau bentuk populasinya mau kayak gimana, anehnya gitu ya. Tapi kalau kita melakukan sampling di sana, kita ambil minimum 30, itu pastilah yang pertama adalah bentuk distribusinya akan jadi normal, bentuk distribusi sampel mean-nya ya. Yang tadi saya udah jelasin tadi, kalau kita ngambil 50, ukuran 50 berarti ada 50 buah sampel mean ya, kemudian kita gambar distribusi dari ke 50 sampel mean itu, maka bentuknya normal, itu yang pertama, karena rata-ratanya itu akan sama dengan rata-rata si populasi ya. Jadi ini jawabannya 10. Ya. Oke, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Ibu, saya mau tanya. Ya, silakan. Buat tadi yang nomor 1, yang ada lambdanya, yang tentang menit itu, Bu. Jadi itu bukan yang ini, di saya nomor 1, tapi di situ bukan ternyata. Yang jawabannya 6 menit, Bu. Oh, ini ya. Iya, itu kalau soal kayak gini berarti langsung dibuletin ke menit ya, Bu. Soalnya saya ngitungnya tuh jadinya 10/60-nya, saya hitung dulu jadi 0,167. Habis itu baru saya 1/in gitu, 1/0,167. Nah kan jadinya kan nggak bulat ya, nggak bulat 6 menit gitu. Langsung bulat aja sih, Amila. Gimana? Coba saya ini ya. Jawabannya bulat, nggak dibulatin sama sekali ini. Gimana tadi dapat bulatnya? Kan ini kan jadinya kan harusnya 60/10 ya, Bu, dari lambdanya diiniin dulu. Kan 10 orang, kan dari 10 orang per jam ya. Iya. Berarti kan dijadiin menit tuh. Habis itu dibuat 1/10/60, jadinya 60/10 kan. Iya, 60/10 ya, saya tulis ya. Nah, jadi ya, kita tulis lagi ya. Jadi yang pertama kita tulis aja si X ini awalnya ini kosong ya. Kosong dengan parameternya alfa gitu ya. Ini nggak perlu si alfa, pokoknya di sini alfanya itu lambda P gitu ya. Kemudian alfa lambdanya yang penting ya, lambdanya adalah lambdanya adalah 10 orang per jam ya. Kemudian ini dibalikin, dia namanya adalah ini interval antara dua kedatangan, berarti dia adalah eksponensial gitu ya. Itu dulu. Oke. Dengan parameter lambda. Begitu Amila, sampai di sana ini ya. Oke ya? Ya, paham. Jadi kita tahu rata-rata dari EY ini rumusnya apa? 1/lambda. 1/lambda. Nah, kemudian kita tahu tadi, jadi ini sebenarnya bisa dijawab dengan 1 per gitu kan? Per 10 kan? Gitu ya? Jadi 10 kan? 1/10. Oh, jadi ini jadinya karena satuannya ini kan tadi apa ya? Lambdanya 10 orang per jam. Jadi 1/10 itu satuannya sekarang 1/10 ini ya, jam ya. Gitu nggak sih? Ya. 1/10 jam. Benar kan ya? Jadi 1/10 jam. Sampai di sana gimana? Nah, 1/10 jam itu kalau dalam menit kan tinggal dikonversi ke 60 gitu aja, Amila. Gimana? Iya sih. Maksudnya tadi saya dihitung dulu gitu. Jadi nggak langsung ditaruh ke situ lambdanya, saya hitung jadi 1/10 per jam, ini kan berarti jadi 10/60 gitu. Terus dihitung jadi koma. Oh, oke. Nah, baru saya 1/0,167-nya itu. Karena 10 orang per jam, jadi saya ngitungnya 10/100
jamnya diganti ke menit jadi 10/60 dulu, baru habis itu hasil dari 10/60-nya saya buat 1/lambda-nya itu. Oh, oke. Nah, jadinya koma kalau kayak gitu. Iya, iya. 5,988. Oh, gitu, iya, iya. Ini sebenarnya nggak perlu karena langsung ini kan. Jadi ini nggak ada ini, langsung aja 60 bagi 10, 6 gitu ya. 6. Ibu. Oke Makasih, ya. Bu. Oke, bagaimana yang lain? Jadi perhatikan satuan ya, guys. Tadi kan di sini satuannya jam gitu ya. Jadi kalau kita hitung sepernya, jadi ini 1/10 jam gitu ya. Kalau dikonversi tinggal dikali 60. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Jadi kalau untuk soal eksponensial sama Poisson ini udah biasa nih ya, soal itu dibolak-balik kayak gini. Yang diketahui Poisson, yang ditanya eksponensial. Di atasnya eksponensial, di bawahnya Poisson ya. Untuk menguji mahasiswa bisa bedakan nggak antara kedua random variable ini gitu ya. Karena dia itu eventnya sama, tapi kalau kita melihat hal yang berbeda, maka random variable beda. Ini sama kayak binomial dan geometrik ya. Setara dengan itu. Kejadiannya sama, kalau kita concern dengan jumlah sukses, berarti itu adalah binomial. Tapi kalau kita concern dengan berapa kali nyoba sampai sukses, nah itu jadi geometri. Oke. Oke, kita udah selesai bahas. Apakah ada pertanyaan lagi untuk mini quiz 5? Oh iya, ternyata masih ada mini quiz ke-6 ya. Saya pikirnya ini udah mini quiz terakhir, ternyata masih ada mini quiz 6 ya, 2 minggu lagi. Oke ya, jadi ini saya close dulu.